Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbarunya. Tanpa basa-basi dan berlama-lama selanjutnya, yuk langsung saja kita dengarkan alur cerita versi novel dari Donghua, The Great Ruler. Bab 551 keluar dari pengasingan. Tetap di udara, Mu Chen melambaikan lengan bajunya, dengan cepat menahan fluktuasi energi spiritual yang kejam yang memancar dari tubuhnya. Berbalik untuk melihat Su Huang dan dua lainnya, dia mengangguk puas. Pada saat ini, ketiganya juga telah berhasil melewati bencana energi spiritual mereka, memperoleh peningkatan yang cukup besar dalam kekuatan mereka. Melihat Mu Chen menengok, Su Huang dan dua orang lainnya tertawa sebagai balasannya, dengan rasa syukur yang ada dalam senyum mereka. Selama beberapa bulan yang singkat mereka telah bersama di benua yang hancur ini, kekuatan mereka tampaknya telah meningkat pesat. Laju peningkatan seperti itu memiliki hubungan yang sangat besar dengan Mu Chen, sesuatu yang sangat disadari oleh ketiganya. Jika bukan karena Mu Chen dan Luo Li yang membawa mereka melewati kekacauan besar, kelompok mereka pasti sudah tergencet jauh di bawah lautan orang yang hadir di sini. Bagaimana mereka bisa berjalan ke tahap seperti itu? Wosh! Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari bawah air terjun, memancar dengan tingkat keganasan yang membuat orang merinding. Saat cahaya itu melesat keluar, air terjun terbelah menjadi dua, dengan celah pedang raksasa dengan dasar yang tak berujung, muncul di tebing gunung di belakangnya. Pada saat ini, sesosok tubuh yang indah melesat keluar, sebelum akhirnya muncul di sisi Mu Chen, rambut panjangnya yang cerah dan berkilau tampak seperti sungai keperakan saat berkibar di udara. Itu adalah Luo Li. Anda telah melewati bencana energi spiritual Anda. Saat dia muncul, Luo Li menoleh ke arah Mu Chen, dengan bayangan kebahagiaan muncul di matanya yang jernih dan cerah. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Luo Li, yang bergerak maju mundur. Sekelebat keheranan melintas di matanya saat dia menyadari bahwa setelah sesi latihan pengasingan ini, energi spiritual di dalam tubuh Luo Li tampak lebih kuat. Jika seseorang tidak merasakannya dengan benar, mereka mungkin merasa bahwa kekuatan Luo Li telah jatuh setelah sesi ini. Namun, kemungkinan hal ini terjadi hampir tidak ada. Hanya ada satu hasil yang mungkin dari situasi ini, kekuatan Luo Li, sekali lagi, melonjak. Sebelumnya, kekuatan Luo Li hanya pada bencana energi spiritual. Sekarang dia telah membuat terobosan lain, bukankah itu akan menjadi bencana roh kelas 1? Kamu telah melewati level pertama dari bencana rohmu. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mendengar pertanyaan Mu Chen, Su Huang dan dua lainnya juga dengan senang hati melihat ke arah Luo Li. Menjadi sangat jelas tentang kekuatan Luo Li, mereka tahu bahwa dia mampu menggunakan kekuatannya dengan kultivasi di alam bencana energi spiritual untuk bersaing dengan seorang ahli bencana roh tingkat pertama. Jika dia akan menerobos sekali lagi, bukankah itu berarti dia sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan seseorang di tingkat kedua bencana roh? Dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan di antara para ahli dalam fase akhir turnamen Akademi Spiritual Besar yang jumlahnya sebanyak awan di langit, itu lebih dari cukup untuk menempatkannya di antara yang terbaik. Setelah mendengar pertanyaan Mu Chen, Luo Li tidak memberikan jawaban, hanya tersenyum tipis sebagai balasannya. Ah, pukulan yang luar biasa. Mu Chen menghela nafas dalam ketidakberdayaan. Meskipun kecepatan kultivasinya sudah dianggap cukup cepat, dia selalu selangkah di belakang Luo Li, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Meskipun dia tidak terlalu ngotot ingin melampaui Luo Li, sebagai seorang pria, masalah ini akan selalu ada di dalam hatinya. Sambil tertawa sebagai tanggapan, Luo Li mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan memegang tangan Mu Chen, tangan kecilnya yang lembut langsung menyebabkan perasaan tertekan kecil yang ada di dalam hati Mu Chen langsung terhapus. Sampai sekarang, saya khawatir situasi keseluruhan turnamen Akademi Spiritual Besar telah menjadi sangat intens, kata Luo Li, sambil melihat ke kejauhan. Meskipun dia selalu berada dalam pelatihan isolasi selama 10 hari lebih terakhir, dia juga memiliki firasat samar tentang hal itu. Bagaimanapun, fase terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar telah dimulai. Mendengar komentarnya, Mu Chen menganggukkan kepalanya setuju, dengan matanya fokus ke kejauhan. Setelah sekejap, bayangan terik menyembur dari kedalaman matanya. Turnamen Akademi Spiritual Besar akhirnya mulai berangsur-angsur menuju akhir. Namun, dia juga sangat jelas bahwa kompetisi yang sebenarnya baru saja mulai turun.
Menunggu untuk melepaskan diri dari kelompok-kelompok kuat yang menumpuk di atas satu sama lain untuk akhirnya mendapatkan 8 tempat untuk pertandingan final bukanlah tugas yang mudah. Namun, terlepas dari lawan apa yang mereka hadapi, Mu Chen tidak memiliki rasa takut atau gentar sedikit pun. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang sangat dia antisipasi. Dia mengantisipasi untuk melawan kelompok yang benar-benar kuat, karena hanya dalam pertempuran berdarah seperti itu yang memungkinkan orang untuk tumbuh dan berkembang. Jalan yang dilalui oleh yang kuat adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilalui oleh yang lemah. Ayo pergi. Kita juga harus menggerakkan tubuh kita. Karena turnamen Akademi Spiritual Besar telah berubah menjadi sangat meriah, jika kita tidak menunjukkan prestasi apapun, kita mungkin akan benar-benar lenyap di antara kerumunan orang, kata Mu Chen sambil tersenyum sambil meregangkan tubuhnya. Mendengar itu, Su Huang dan dua orang lainnya menganggukkan kepala mereka dengan berat sebagai tanggapan, mata mereka membara. Ayo pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Chen melambaikan lengan bajunya, langsung berubah menjadi sinar cahaya spiritual yang melesat keluar, dengan Luo Li, Su Huang dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Sementara Mu Chen dan kelompoknya meninggalkan tempat pelatihan isolasi mereka, ada sebuah lembah terpencil di tempat yang sangat jauh. Batuan pegunungan yang telanjang ada di sekelilingnya, dengan seluruh wilayah yang dipenuhi dengan rasa terpencil. Bang! Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh yang rendah dan dalam terdengar dari dalam lembah yang terpencil, hanya untuk kemudian, sebuah celah raksasa terbelah dari kedalamannya. Saat itu meluas sampai ke pintu masuk lembah, seluruh tangga batu kuno muncul dari dalam. Ketuk, ketuk. Suara langkah kaki yang samar-samar terdengar dari ujung anak tangga batu sebelum beberapa sosok muncul di bawah sinar matahari beberapa saat kemudian. Orang-orang yang berada di depan adalah dua orang pemuda yang sangat tampan, memiliki tubuh yang tinggi dan lurus dengan alis yang tajam mengarah keluar dari atas mata mereka, sementara aura yang luar biasa memancar dari mereka. Di belakang mereka ada seorang gadis cantik, dengan rambut hitam yang disanggul indah, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Senyum lembut menghiasi wajahnya yang cantik, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang lembut dan menggetarkan jiwa. Di belakang ketiga orang ini ada dua sosok yang dengan tergesa-gesa mengikuti di belakang. Berdiri di tepi tangga batu, kelimanya melihat ke arah celah di belakang yang perlahan-lahan menutup. Mereka semua diam-diam menarik napas lega, sambil memberikan perasaan seperti melihat cahaya hari setelah diberi kesempatan hidup yang baru. Penampilan kelima orang ini sangat familiar. Itu karena mereka adalah Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan Yang Lin, kelompok kedua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Kita akhirnya keluar. Melihat langit cerah di atas, Shen Changsheng tidak bisa menahan senyum, sementara aura menghina mulai terpancar dari alisnya, yang tampak lebih pekat dibandingkan dengan sebelumnya. Di sampingnya, Li Xuantong juga menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dengan mengepalkan tangannya, plakat akademi miliknya muncul, sementara dia memindai 16 besar yang tercantum di atasnya. Setelah melihat peringkat, kedutan samar muncul di dahinya saat dia berkata, dari kelihatannya, perjuangan di turnamen Akademi Spiritual Besar telah menjadi sangat intens. Poinnya telah mencapai level yang begitu tinggi. Saat ini, peringkat pertama masih dipegang oleh kelompok Sein Spiritual Academy, yang dipimpin oleh Ji Xuan, dengan poin mereka sudah mencapai 13.000 poin. Jumlah poin yang begitu menakutkan bahkan membuat Li Xuantong merasa terkejut di dalam hatinya. Ji Xuan itu dikatakan sangat tangguh. Kata Shen Changsheng sambil menganggukkan kepalanya, sebelum bergumam, selain itu, dari apa yang saya tahu, Mu Chen sepertinya memiliki beberapa dendam dan keluhan dengannya, bukan? Sepertinya begitu, jawab Su Xuan dengan anggukan lembut, sebelum berkata sambil tersenyum lembut, aku ingin tahu bagaimana keadaan Mu Chen dan yang lainnya sekarang. Sepertinya tidak ada jejak nama mereka di 16 besar. Dengan tingkat kekuatan mereka, tidak mungkin begitu, bukan? Dengan Mu Chen dan Luo Li di sana, kelompok mereka sama sekali tidak biasa, jawab Li Xuantong. Haha, anak nakal itu tidak mudah untuk dihadapi. Aku yakin kita akan bisa bertemu dengan mereka tidak lama lagi. Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar tidak beruntung untuk dikalahkan, bukankah masih ada kita di sini? Shen Changsheng tertawa heroik saat dia berkata, saya juga bisa mengambil kembali posisi ahli nomor 1 dari Akademi Spiritual Surgawi Utara pada saat yang sama. Meskipun Anda telah memperoleh peluang besar dari Sekte Desolate ini, ingin mengambil kembali gelar ahli nomor 1 dari Mu Chen mungkin bukan hal yang mudah untuk dicapai, jawab Su Xuan dengan senyum tipis, langsung menyiramkan air dingin ke Shen Changsheng. Mendengar jawabannya, bukannya marah, Shen Changsheng malah tertawa. Dia juga sangat jelas tentang kemampuan Mu Chen.
Orang itu adalah bakat yang mengerikan. Meskipun tingkat kekuatannya telah berkembang pesat sejak saat itu, dia masih benar-benar tidak percaya diri untuk mengatakan bahwa dia dapat sepenuhnya melampaui Mu Chen. Mari kita abaikan dia, untuk saat ini. Kita harus bergerak, mengukir jalan untuk diri kita sendiri dan merebut semua poin. Kita pasti harus naik ke 16 besar sebelum Mu Chen dan kelompoknya. Kata Shen Changsheng dengan lambaian tangannya. Detik berikutnya, dengan hentakan kakinya yang ganas, sosoknya langsung melesat ke langit. Ayo pergi. Menganggukkan kepalanya, Li Xuantong mengepalkan tangannya, menyebabkan energi spiritual yang kuat segera menyapu seperti badai, langsung menghancurkan batu-batu raksasa di sekelilingnya menjadi debu. Pada saat ini, sosoknya telah melesat ke langit dengan cara yang seperti hantu. Demikian pula, Su Xuan dan dua lainnya segera mengikutinya, dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar dari tubuh mereka. Tingkat kekuatan mereka telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat mereka baru saja memasuki turnamen Akademi Spiritual Agung. Jelas, mereka juga telah mendapatkan keuntungan dan kesempatan yang cukup besar selama periode waktu ini. Setelah meninggalkan tempat pelatihan isolasi mereka, Mu Chen dan kelompoknya mengorientasikan diri mereka ke arah yang benar, sebelum bergegas menuju wilayah tengah benua hancur. Sepanjang jalan, Mu Chen dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa kelompok yang jelas memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Menghadapi kelompok-kelompok itu, Mu Chen merasa sedikit heran di dalam hatinya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa mereka cukup kuat, dengan masing-masing kelompok tampaknya memiliki lebih dari 3 orang yang kekuatannya berada di alam bencana energi spiritual, paling tidak, tanpa satupun di bawah alam bencana tubuh manusia. Pemandangan seperti itu membuat Mu Chen menghela nafas dalam kekaguman. Dari kelihatannya, ada beberapa kelompok yang memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar dari sisa-sisa yang ada di benua hancur. Paling tidak, selama dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, orang-orang di ranah bencana tubuh manusia cukup untuk dianggap sebagai ahli. Namun, saat ini, orang-orang di tingkat kekuatan itu sudah mencapai titik hampir tersingkir. Namun, meskipun mereka telah bertemu dengan beberapa kelompok di sepanjang jalan, perjalanan Mu Chen dan kelompoknya secara misterius bebas dan tanpa hambatan, tanpa ada kelompok yang berani mencari masalah dengan mereka. Jelas, kelompok-kelompok itu samar-samar bisa merasakan betapa sulitnya kelompok Mu Chen, menyebabkan tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan sampai-sampai tidak berani mendekatinya. Situasi seperti itu menyebabkan Mu Chen merasa agak tidak berdaya. Sebenarnya, dia berharap ada orang yang datang mengetuk pintunya, sebelum memberikan poin kepadanya. Namun, karena tidak ada yang datang untuk mencari masalah bagi mereka, yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan mereka. Dia tahu bahwa di dalam wilayah tengah yang luas, akan ada banyak sekali poin yang menunggu mereka untuk dirampas dan dijarah. Oleh karena itu, kecepatan perjalanan Mu Chen meningkat sekali lagi. Perjalanan mereka berlangsung hampir 3 hari, mereka akhirnya mendekati wilayah tengah yang penuh dengan pertempuran. Saat mereka melakukannya, Mu Chen dan yang lainnya menerima sepotong berita yang menyebabkan sepotong keterkejutan muncul di dalam hatinya. Berita yang mereka dengar adalah bahwa kelompok Wen Qingxuan telah jatuh ke dalam masalah. Bab 552 Xiao Huang. Setelah mengetahui bahwa Wen Qingxuan dan kelompoknya telah menemui masalah, Mu Chen dan kelompoknya tidak diragukan lagi terkejut. Setelah bekerja dengan Wen Qingxuan dan kelompoknya, mereka secara alami sangat jelas akan kekuatan menakjubkan yang dimiliki oleh yang terakhir. Meskipun mereka belum pernah melihatnya mengambil tindakan tanpa pengekangan, bahkan Mu Chen akan mengakui bahwa jika dia benar-benar berpegangan tangan dengannya, bahkan dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang mutlak untuk menang. Ini adalah burung Phoenix yang sombong dan angkuh dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dia tidak hanya memiliki kecantikan yang dapat menyebabkan kejatuhan negara, bakatnya juga lebih dari cukup untuk membuat orang jenius yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat pasi. Menurut perkiraan awal Mu Chen, meskipun semua kelompok kuat yang berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar telah muncul, hanya ada sangat sedikit yang mampu bersaing melawan Wen Qingxuan. Selain itu, Mu Chen sejujurnya tidak dapat menemukan siapapun yang memiliki kemampuan yang benar-benar dapat menimbulkan masalah baginya. Oleh karena itu, dengan sedikit kecurigaan dan keraguan di dalam hati mereka, Mu Chen dan kelompoknya melanjutkan untuk bertanya-tanya dan mengumpulkan informasi, dengan nama yang terdengar asing di telinga mereka. Xiao Huang. Xiao Huang. Siapa orang itu? Setelah mendengar nama asing mereka, Su Huang dan 2 orang lainnya langsung bersuara dengan kecurigaan. Sejak masuk ke turnamen Akademi Spiritual Besar sampai sekarang, mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya.
Pemimpin besar misterius dari aliansi akademi dikenal dengan nama Xiao Huang, jawab Luoli dengan suara lembut. Aliansi akademi. Wajah Su Huang dan dua orang lainnya langsung berubah. Mereka tidak pernah memiliki banyak hubungan persahabatan dengan aliansi akademi. Namun, saat mereka berada di sisa-sisa istana kayu ilahi, orang-orang itu dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Mu Chen. Siapa sangka masih ada sosok yang begitu tangguh di dalam aliansi akademi. Tidak peduli seberapa hebatnya Xiao Huang, saya tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar dapat menyebabkan masalah bagi Wen Qingxuan, bukan? Meskipun mungkin ada beberapa orang di turnamen akademi spiritual besar ini yang bisa melawannya, akan sangat sulit untuk mengepung dan menjebaknya, gumam Mu Chen, sementara kerutan samar muncul di dahinya. Dikatakan bahwa Wen Qingxuan bukan satu-satunya orang yang telah dikepung dan dijebak. Bahkan Piner, Leer serta dua kelompok lain dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix mereka, jawab Luoli sambil menatap Mu Chen. Selain itu, Xiao Huang itu juga seorang master arai spiritual, dan bahkan cukup berhasil dalam pencapaiannya dalam aspek ini. Oh, mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Sepotong informasi ini tampaknya melebihi ekspektasinya. Dari kelihatannya, alasan mengapa Moyu dan geng pengintipnya dapat menampilkan jadedis yang dapat membuat arai spiritual perisai di halaman spiritual tersembunyi seharusnya disebabkan oleh orang itu, kata Mu Chen perlahan, sementara kilatan unik muncul di matanya. Arai spiritual yang ada di dalam jadedis sangat cerdik. Pencipta benda seperti itu pasti bukan orang biasa. Sepertinya Xiao Huang ini benar-benar luar biasa. Menurut berita yang telah beredar, sampai sekarang, Wen Qingxuan dan yang lainnya telah dikepung dan terperangkap oleh arai spiritual yang telah diatur dengan cermat oleh Xiao Huang, dan tidak dapat melepaskan diri mereka sendiri dari dalam, kata Luoli. Selama arai spiritual yang diatur oleh Xiao Huang belum mencapai ranah Grandmaster arai spiritual, itu sama sekali tidak akan dapat menjebak Wen Qingxuan. Namun, jika ada orang lain selain dia, akan sulit untuk mengatakannya, gumam Mu Chen. Dengan tingkat kekuatan Wen Qingxuan, meskipun mungkin sulit baginya, keinginan untuk melepaskan diri benar-benar menjadi sebuah kemungkinan. Namun, masalahnya adalah kelompok lain dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix yang terjebak bersamanya. Orang-orang ini tidak akan dapat dengan mudah melepaskan diri. Karena itu, tidak mungkin bagi Wen Qingxuan untuk membebaskan diri dan meninggalkan sisanya. Sungguh metode yang bagus yang digunakan oleh Xiao Huang itu, kata Mu Chen dengan nada acuh tak acuh. Luoli menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jelas, Xiao Huang mengandalkan taktik ini untuk mengganggu rencana Wen Qingxuan. Lagi pula, ada kalanya jumlah orang yang terjebak dalam arai spiritual tidak akan berarti keunggulan dan bahkan mungkin menjadi beban. Oleh karena itu, selama Wen Qingxuan tidak bisa menjadi tidak berperasaan dan mengesampingkan anggota kelompoknya, ini akan terus membebani dia sampai pada titik di mana dia tidak akan bisa bertahan lagi. Ini jelas merupakan sesuatu yang membuat Xiao Huang senang melihatnya. Mereka mengatakan bahwa Wen Qingxuan dan yang lainnya telah terjebak selama 3 hari. Namun, Xiao Huang itu juga agak aneh, karena, sejak awal, dia hanya bergerak untuk menjebak mereka dan tidak melakukan hal lain sejak saat itu, kata Luoli dengan suara lembut. Mendengar itu, kerutan mulai samar-samar terbentuk di dahi Mu Chen. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya percaya bahwa tujuan mereka mungkin bukan hanya Wen Qingxuan saja. Mendengar kata-katanya, Su Huang dan yang lainnya langsung melongo, sebelum berkata dengan kaget, tidak hanya Wen Qingxuan. Mungkinkah itu? Saat mereka memikirkannya, wajah mereka berkerut dengan marah. Sampai sekarang, mereka tidak bisa lebih jelas tentang dendam dan keluhan antara mereka dan aliansi akademi. Semua rencana yang telah disusun oleh aliansi akademi telah hancur dan dihancurkan oleh mereka, dengan 3 pemimpin mereka bahkan dikirim mundur untuk hidup mereka dengan cara yang menyedihkan oleh Mu Chen. Dendam seperti itu tidak akan ringan. Jika Xiao Huang itu adalah pemimpin besar aliansi akademi, dia pasti tidak akan bisa diam-diam menelan ini. Oleh karena itu, jika aliansi akademi berencana untuk menargetkan orang lain selain Wen Qingxuan, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang menanggung beban. Satu-satunya hal yang dilakukan Xiao Huang pada Wen Qingxuan adalah mengepungnya, tapi tidak menyerang. Ini mungkin karena kekuatannya. Namun, saya percaya bahwa mungkin ada kemungkinan besar dia ingin memancing kita untuk maju dan membantunya. Haha, Xiao Huang ini benar-benar memiliki nafsu makan yang besar, kata Mu Chen sambil tersenyum, yang mengandung sepotong niat mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Su Huang sambil melihat ke arah Mu Chen. Menyempitkan matanya sedikit, Mu Chen merenung sejenak sebelum menjawab dengan tenang, karena dia mengantisipasi kita untuk mengetuk pintunya, tentu saja kita tidak boleh membuatnya kecewa.
Kebetulan kami membutuhkan banyak poin. Saya percaya bahwa aliansi akademi mungkin bisa membiarkan kami makan sepuasnya. Mu Chen tidak ingin menghindari masalah seperti itu. Bahkan tanpa menyebutkan janji pertama tentang membantunya yang dia buat terhadap Wen Qingxuan, tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari undangan untuk bertempur. Mu Chen percaya bahwa mungkin sudah ada orang dari berbagai kelompok yang memperhatikan perkembangan masalah ini. Bagaimanapun juga, terlepas dari Wen Qingxuan atau Xiao Huang, keduanya adalah sosok yang menuntut bobot yang cukup besar dalam situasi turnamen akademi spiritual besar saat ini. Persilangan tangan mereka pasti akan menarik perhatian orang lain. Oke, Su Huang dan dua lainnya segera menganggukkan kepala. Meskipun mereka tahu bahwa aliansi akademi, yang mampu menjebak Wen Qingxuan dan yang lainnya, pasti akan mengatur agar mereka masuk ke dalam jebakan, di bawah kepemimpinan Mu Chen selama beberapa bulan terakhir, bahaya macam apa yang tidak mereka hadapi. Selain itu, mereka tidak berasumsi bahwa Mu Chen akan kalah dari pemimpin besar aliansi akademi itu. Mendengar kata-kata Mu Chen, Luoli dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya. Bagaimanapun juga, dia memiliki tingkat persahabatan dengan Wen Qingxuan. Saat ini, dengan yang terakhir berada dalam masalah, mereka harus mencoba segala cara yang mungkin untuk memberikan bantuan kepadanya. Ayo pergi. Melihat tidak ada yang menentang keputusannya, Mu Chen tidak ragu-ragu lagi. Dengan lambaian tangannya, dia melesat lurus ke arah wilayah tengah benua hancur, dengan Luoli, Su Huang dan dua orang lainnya segera mengikutinya. Sepanjang hari berikutnya, Mu Chen dan kelompoknya tidak beristirahat, mempertahankan kecepatan mereka sampai batas maksimal saat mereka dengan cepat menuju ke wilayah tengah. Saat mereka semakin dekat dengan wilayah yang luas, Mu Chen akhirnya mulai merasakan kekacauan dan kekacauan yang ada di dalamnya. Dengan terus bertambahnya jumlah kelompok yang hadir, yang semuanya memiliki kekuatan dan kekuatan yang mengesankan, mereka semua sangat waspada dan serakah. Oleh karena itu, hal ini telah menyebabkan mereka semua tampak seperti tong bubuk yang digelembungkan hingga sangat ekstrim. Hanya dengan sedikit provokasi, mereka akan meledak. Oleh karena itu, ketika kedua kelompok melakukan kontak, yang terjadi selanjutnya pasti akan menjadi pertempuran besar yang intens tanpa ada yang siap untuk mengalah. Ingin maju harus mengalahkan pihak lawan. Di tempat ini, hanya pemenang yang bisa melanjutkan perjalanan mereka. Bagi pemenang, harta rampasan perang. Hal ini dimainkan dengan sangat luar biasa di tempat ini. Di bawah situasi yang kacau seperti itu, bahkan Mu Chen dan kelompoknya juga mengalami hal yang sama, dalam bentuk beberapa kelompok yang cukup kuat, yang melemparkan pandangan serakah mereka. Menghadapi kelompok-kelompok yang telah memperlakukan dia dan kelompoknya sebagai target, Mu Chen tidak menunjukkan sedikit pun kesopanan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang berani mengambil tindakan akan dikalahkan dengan cara yang cepat dan kuat, tanpa sedikit pun belas kasihan yang ditunjukkan, sebelum merenggut setengah dari poin mereka. Dengan domba gemuk yang secara otomatis berjalan ke arah mereka, poin Mu Chen telah meningkat 2 hingga 3.000 dalam waktu singkat dalam sehari. Bisa dikatakan bahwa mereka telah mendapatkan panen yang melimpah. Namun, tentu saja, peningkatan poin yang begitu drastis tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan mereka yang duduk di peringkat 16 besar. Hal ini dikarenakan poin yang dimiliki oleh 16 besar dapat berubah sewaktu-waktu, dan perubahannya bisa mencapai lebih dari 5.000 poin. Namun, setelah 1 hari, peningkatan poin progresif Mu Chen secara bertahap berhenti. Setelah menderita kekalahan demi kekalahan, kelompok-kelompok yang telah maju gelombang demi gelombang akhirnya mulai memahami betapa sulitnya kelompok yang mereka targetkan ini. Ini berada pada tingkat yang sama sekali tidak bisa mereka tangani. Oleh karena itu, ketika rasa takut dan ketakutan akhirnya memenuhi mereka, mereka tidak punya pilihan selain menyembunyikan tatapan serakah mereka sepenuhnya, sementara tidak lagi berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen dan kelompoknya. Dengan penghalang seperti itu menghilang, kaki Mu Chen akhirnya menginjak wilayah tengah yang sangat luas pada hari kedua perjalanan. Tempat ini sekarang telah menjadi tempat di dalam seluruh turnamen akademi spiritual besar di mana sorotan bersinar paling besar. Saat mereka menginjakkan kaki di wilayah tengah, Mu Chen dan kelompoknya telah menerima informasi lain. Dalam 2 hari ini, aliansi akademi masih terus membuat Wen Qingxuan dan yang lainnya terperangkap, sementara tidak melancarkan serangan terhadap mereka. Namun, kali ini, aliansi akademi telah secara terbuka mengirim surat tantangan. Informasi inilah yang dikirim tepat ke arah Mu Chen dan kelompoknya. Mu Chen, saya, Xiao Huang, menunggu Anda untuk memecahkan susunan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Hanya kalimat singkat ini yang dikirim oleh aliansi akademi. Namun, itu telah membawa gelombang keributan yang sangat besar di wilayah tengah, sementara menyebabkan beberapa keraguan dan kecurigaan muncul di banyak kelompok kuat.
Bagaimanapun, kelompok yang dipimpin oleh Xiao Huang telah mencapai peringkat ke-9 di peringkat. Selain itu, mereka membuat Wen Qingxuan terjebak. Oleh karena itu, hal itu membuatnya sangat terkenal di seluruh turnamen akademi spiritual besar. Adapun Mu Chen, mayoritas orang tidak terbiasa dengan nama yang terdengar asing ini. Lagi pula, Mu Chen hanya masuk ke 16 besar untuk beberapa saat sebelum menghilang. Hingga saat ini, ia belum pernah melangkah kembali ke 16 besar. Oleh karena itu, banyak orang yang sangat asing dengannya. Namun, meskipun tidak dikenal, orang yang bisa membuat pemimpin besar Academy Alliance mengirimkan tantangan pasti bukan orang biasa. Hal ini memang telah menarik minat orang-orang dari berbagai kelompok. Oleh karena itu, banyak kelompok mulai dengan cepat menuju ke wilayah yang ditunjukkan oleh tantangan tersebut. Sementara ini terjadi, Mu Chen juga telah menerima surat tantangan yang penuh dengan provokasi ini. Menghadapi hal itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya, sementara suara tenang mengikuti dan terdengar. Ayo pergi. Kita akan menghancurkan susunannya dan menyelamatkan mereka. N. Bab 553 Undangan. Jantung benua hancur, wilayah barat laut. Di sini ada hamparan pegunungan hijau yang indah, dengan punggung bukit tinggi dan puncak yang dipenuhi dengan kehidupan kehijauan. Secara umum, tempat seperti ini biasanya tampak sangat terpencil dan sunyi. Namun demikian, pada saat ini, tempat ini tampak sangat bising dan dipenuhi dengan suara teriakan, sementara suara desis terus bergema di seluruh pegunungan di sekelilingnya. Akhirnya, sosok bercahaya melesat, muncul di langit atau lautan pepohonan yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, tempat ini, yang sudah bising, menjadi semakin ramai. Kelompok-kelompok kuat yang datang dari berbagai penjuru, berdiri di langit yang jauh. Namun, tatapan mereka semua terfokus pada posisi paling tengah pegunungan tanpa konsultasi sebelumnya. Pada saat itu, ada puncak gunung yang sangat megah yang menjulang tinggi di atas wilayah itu. Namun, pada saat ini, cahaya spiritual yang terang dan cemerlang telah menyebar di atas puncak gunung tersebut. Cahaya spiritual ini tampak sangat menyilaukan, muncul seperti terbitnya matahari yang terik, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di mata orang-orang yang melihatnya. Oleh karena itu, wajah kelompok yang melihat ke atas, dipenuhi dengan kesungguhan. Itu karena mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya energi spiritual yang memancar dari puncak gunung itu. Aliansi Multi Akademi Xiao Huang benar-benar tangguh, untuk benar-benar bisa mengatur arah spiritual yang begitu kuat. Dengan fluktuasi energi spiritual seperti itu, bahkan seorang ahli di alam bencana roh tingkat pertama tidak akan berani terburu-buru ke dalamnya. Setelah melihat cahaya spiritual memancar dari puncak gunung, berbagai kelompok yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik satu sama lain. Jika arah spiritual tidak kuat, bagaimana mungkin semudah itu bagi Xiao Huang untuk menjebak Wen Qingxuan? Kata beberapa orang dengan suara yang dalam. Namun, nyali Xiao Huang itu benar-benar besar untuk benar-benar berani mengambil tindakan seperti itu terhadap Wen Qingxuan dengan cara seperti itu. Saya khawatir Wen Qingxuan dan orang-orangnya mungkin akan mendapat masalah kali ini. Xiao Huang ini telah menggunakan metode yang sangat tercela dan menangkap kelompok-kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix, sebelum menggunakan mereka sebagai umpan untuk memikat Wen Qingxuan ke dalam arah spiritual yang sudah diatur sebelumnya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menjebaknya. Jika tidak, jika dia benar-benar mengambil tindakan, Xiao Huang itu pasti tidak akan cocok untuknya. Beberapa orang mendengus menghina. Bagaimanapun, dengan ketenaran dan reputasinya yang begitu besar, ditambah dengan penampilannya yang benar-benar menakjubkan, sifat-sifat ini lebih dari cukup untuk menarik pemujaan dan kekaguman banyak orang. Meskipun ada banyak orang yang tahu bahwa burung phoenix yang sombong dan angkuh ini tidak akan memberikan tatapan lembut dan indah kepada mereka, mereka semua sudah memiliki perasaan marah saat melihat Xiao Huang menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi Wen Qingxuan. Kata-kata orang ini telah menarik beberapa persetujuan. Mereka semua tahu bahwa, meskipun arah spiritual yang telah diatur Xiao Huang memang sangat tangguh, ingin benar-benar menjebak Wen Qingxuan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, meskipun Wen Qingxuan telah terperangkap selama beberapa hari terakhir, ini semua sepenuhnya karena kekhawatirannya akan keselamatan anggota kelompoknya. Bagaimanapun, dihadapkan dengan arah spiritual yang begitu tangguh, hanya dia yang mungkin memiliki kemampuan dan kemampuan untuk melawannya. Satu-satunya aturan turnamen Akademi Spiritual Besar adalah bertahan hidup yang terkuat. Metode atau cara apa yang digunakan tidak menjadi masalah. Selama Anda bisa mengalahkan lawan, siapa yang peduli dengan metode atau cara apa yang Anda gunakan? Semua itu hanyalah alasan para pecundang.
Ada juga beberapa orang dengan pendapat berbeda yang menyuarakan penentangan mereka. Oleh karena itu, hal ini juga mengundang cibiran orang. Dengan suara perselisihan yang naik dan turun secara berurutan. Seluruh wilayah dipenuhi dengan suara berisik. Hadir di atas puncak gunung tidak jauh dari sana ada beberapa sosok yang berdiri, dengan tatapan mereka terkunci pada puncak gunung yang memancarkan cahaya spiritual yang menyilaukan. Xiao Huang itu benar-benar tercela. Mengenakan gaun merah-merah, ekspresi mengejek memenuhi wajah manis Wu Yingying. Meskipun dia tidak memiliki terlalu banyak hubungan dengan Wen Qingxuan, bagaimanapun juga, mereka adalah perempuan. Saat ini, melihat bahwa aliansi multi-akademi mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Wen Qingxuan, hatinya secara alami condong ke arah yang terakhir. Haha, orang itu, Xiao Huang, bukanlah orang yang baik hati, kata sesosok yang berdiri di depan Wu Yingying. Sosok ini tampak tinggi dan kurus, dengan penampilan yang lurus, seperti tombak yang tegak. Jubah hitam yang dikenakannya tampak sangat halus, seperti seorang gadis. Fitur wajahnya tampak sedikit mirip dengan Wu Yingying, menyebabkan dia memiliki penampilan yang sedikit banci. Namun, semua orang dari Akademi Spiritual Bela Diri sangat jelas betapa menakutkannya bakat yang dimiliki oleh orang yang tampak seperti seorang gadis ini. Dia juga memiliki status sebagai seorang murid baru di Akademi Rohani Bela Diri. Namun, dalam rentang waktu yang singkat dari setahun, dia sudah berdiri pada puncak tertinggi di Akademi Spiritual Bela Diri. Para senior yang memiliki bakat luar biasa hanya bisa menghela nafas panjang di hadapan sosok itu. Dia adalah Wu Ling. Sampai sekarang, dia adalah orang terkuat di antara anggota Akademi Bela Diri. Pada saat yang sama, dia adalah kakak dari Wu Yingying. Wen Qingxuan tidak mudah dihadapi. Jika bukan karena dia mengkhawatirkan anggota lain dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix, terlepas dari seberapa siap Xiao Huang, dia tidak akan bisa menjebaknya, kata Wu Yingying dengan mendengus dingin. Mendengar itu, Wu Ling tersenyum tipis, karena dia tahu apa yang dikatakan Wu Yingying memang benar. Wen Qingxuan bukanlah gadis biasa. Bahkan dia sangat takut pada gadis itu. Ngomong-ngomong, Wen Qingxuan benar-benar akan dianggap sebagai lawan yang harus dia fokuskan semua pikiran dan semangatnya. Jika Xiao Huang ingin benar-benar mengambil tindakan langsung melawan Wen Qingxuan, Wu Ling tahu bahwa Wen Qingxuan pasti memiliki peluang besar untuk menang. Namun, selain aspek menakutkan dari dirinya sebagai seorang master arai spiritual, begitu dia mampu menjalankan metode yang telah dia persiapkan dengan cermat, dia akan dapat memiliki kendali mutlak atas segalanya, seperti situasi saat ini. Dengan Wen Qingxuan dan anggotanya yang lain terjebak dalam arai spiritual dan dengan itu sepenuhnya diaktifkan, bahkan Wen Qingxuan hanya bisa berakhir dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dipaksa dalam posisi yang jelas-jelas pasif. Oleh karena itu, masih sangat sulit untuk mengatakan dengan tepat siapa di antara Xiao Huang atau Wen Qingxuan yang akan mendapatkan kemenangan dalam pertarungan kali ini. Selain itu, target Xiao Huang bukan hanya Wen Qingxuan. Dia hanya ingin memanfaatkannya untuk memancing Mu Chen keluar, itu saja, kata Wu Ling sambil tersenyum tipis, tatapannya tampak agak aneh. Mu Chen seharusnya menjadi targetnya selama ini. Nama ini tidak asing atau asing baginya, karena dia pernah bergandengan tangan dengan Mu Chen saat mereka berdua berada di jalan spiritual, dengan keduanya mendapatkan kemenangan masing-masing. Dia sangat tertarik dengan mantan lawannya ini. Namun, dengan terjadinya masalah Mu Chen yang dikeluarkan dari jalan spiritual, hal ini selalu membuatnya merasa menyesal. Namun beruntung dia akhirnya bisa mendengar nama ini lagi. Mengapa dia ingin berurusan dengan Mu Chen secara khusus? Orang itu tidak memiliki banyak poin, dan tidak ada manfaatnya sama sekali untuk mengalahkannya, tanya Wu Yingying saat dahinya mulai berkerut. Siapa yang tahu? Mungkin, Xiao Huang telah mengincar sesuatu yang dimiliki Mu Chen, kata Wu Ling sambil tersenyum tipis. Dari kelihatannya, sepertinya Xiao Huang telah membuat persiapan yang matang. Kekuatan dari arai spiritual ini sangat mencengangkan. Lebih jauh lagi, itu tampak muskil dan mendalam. Jika orang itu Mu Chen benar-benar berani datang, saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan, kata Wu Yingying, suaranya mengandung sedikit kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Haha, bukankah kamu sangat membencinya? Mengapa kamu mengkhawatirkan keselamatannya? Wu Ling menatap Wu Yingying dengan tatapan aneh saat senyuman muncul di wajahnya. Siapa yang peduli padanya? Aku tidak sabar menunggunya dipukuli sampai mati. Bentak Wu Yingying balik, matanya terbuka lebar sementara wajahnya yang manis berubah menjadi merah seperti bit. Wu Ling hanya mengangkat bahu tanpa daya sambil melihat sekelilingnya. Ada ratusan hingga ribuan sosok di sekitar mereka. Jelas, mereka semua tertarik ke lokasi ini.
Masalah ini telah menyebar ke seluruh wilayah pusat yang luas ini karena hampir semua orang tahu bahwa Xiao Huang telah menjebak Wen Qingxuan untuk memikat Mu Chen. Namun, dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang mengganggu seluruh situasi. Terlepas dari Xiao Huang, atau Wen Qingxuan, dan bahkan Mu Chen, yang belum muncul, ada banyak orang yang mengetahui dengan jelas betapa tangguhnya mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki antisipasi besar terhadap konfrontasi yang akan terjadi. Bagaimanapun, hanya dalam situasi seperti ini mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam situasi seperti itu, entah berapa banyak kelompok kelas berat di luar sana yang memperhatikan hal-hal yang terjadi di sini. Terlepas dari apakah Mu Chen akan muncul atau tidak, atau Wen Qingxuan akan keluar dari barisan, itu jelas akan mengarah pada konfrontasi yang sangat spektakuler. Selanjutnya, kita harus menunggu kemunculan karakter utama, ya. Saat cahaya spiritual memancar dari puncak gunung yang megah dan masuk ke mata semua orang di sekitarnya, mereka bisa melihat pola cahaya yang sangat rumit mulai muncul dari dalam. Pola-pola bercahaya ini tampak seperti diukir dari ketiadaan, memberikan perasaan yang tidak masuk akal. Puncak gunung ini berdiameter sekitar 1000 meter. Namun, saat ini berada dalam radius jangkauan cahaya spiritual. Wilayah ini sudah termasuk dalam radius arai spiritual. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Pada saat ini, ada dua sosok yang duduk dengan tenang di atas batu hijau di dalam lokasi tertentu dari arai spiritual. Di belakang mereka berdiri Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong, tiga pemimpin aliansi multi akademi, dengan wajah mereka penuh dengan kegugupan dan pemujaan. Pemimpin besar, apakah Mu Chen benar-benar akan datang? Dia seharusnya sudah tahu bahwa tempat ini sudah menjadi lokasi yang berbahaya baginya. Tanya Mo Yu dengan suara pelan. Di hadapannya ada seorang pemuda berambut hitam panjang yang memiliki penampilan yang sangat biasa. Namun, sepasang matanya tampak seperti jurang yang dalam, menyebabkan orang tidak bisa melihat kedalamannya. Mendengar pertanyaan Mo Yu, dia dengan samar mengangkat matanya, sebelum menjawab, berita itu sudah beredar. Bahkan Wen Qingxuan tahu tentang itu. Dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan, bahkan jika itu terhadap teman-temannya. Jika Mu Chen tidak datang, dia akan mengerti, namun ini akan mengakibatkan perasaan tidak enak lahir di dalam hatinya. Ini akan melarang persahabatannya dengan Mu Chen mulai saat ini. Ini akan mengakibatkan ketidakmungkinan baginya untuk berkolaborasi dengannya di masa depan. Jika Mu Chen datang, itulah yang saya inginkan. Saya telah mengarahkan pandangan saya pada benda dari halaman spiritual tersembunyi, dan dia harus menyerahkannya. Jika tidak, aku tidak keberatan membiarkan dia tahu bahwa bahkan orang-orang dari 5 akademi besar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bos dan mendominasi di tempat ini. Oleh karena itu, saya bisa mendapatkan panen, terlepas dari apakah Mu Chen datang atau tidak. Mendengar jawabannya, bayangan pemujaan dan rasa hormat langsung menyembur dari mata Mo Yu dan dua lainnya, sebelum kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka sudah tidak dapat menahan ketidaksabaran mereka untuk melihat ekspresi Mu Chen ketika dia dikalahkan. Bajingan itu benar-benar telah memaksa mereka untuk kembali dengan tangan kosong dari sisa-sisa istana kayu ilahi dan bahkan mengirim mereka melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kaki mereka. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Berbicara dengan senyum tipis, Xiao Huang mulai menutup matanya perlahan-lahan. Namun, tidak lama setelah memejamkan matanya, sebuah getaran tiba-tiba menggetarkan alisnya, sebelum matanya dengan cepat terbuka. Melihat dengan acuh tak acuh ke arah kejauhan, sebuah lengkungan mulai melengkung dari sudut mulutnya, yang membawa sepotong niat mengerikan. Kamu benar-benar datang begitu cepat. Benar-benar sesuai dengan keberanian orang yang mampu. Bab 554 Taruhan. Suasana yang awalnya berteriak-teriak di sekitar pegunungan hijau tiba-tiba berubah menjadi hening, sebelum semua tatapan yang melesat dari mana-mana berbalik ke arah barat laut. Sesaat kemudian, suara desiran bergegas terdengar dari sana saat sejumlah sosok bercahaya muncul di cakrawala. Akhirnya, dalam sekejap, sosok-sosok itu muncul tepat di hadapan barisan pegunungan yang dipenuhi sosok. Saat bayangan yang bersinar itu tersebar, 5 sosok muncul di hadapan semua orang. Hadir di pucuk pimpinan adalah seseorang, tepatnya Mu Chen. Berdiri di sisinya adalah Luo Li, sosoknya yang ramping dan elegan, dengan penampilannya yang sangat cantik, langsung menarik beberapa tatapan yang mengarah ke arahnya. Melihat lambang akademi di dada mereka, semua orang langsung memahami status kelima orang ini, langsung menyebabkan bayangan yang kuat muncul di mata mereka. Setelah menunggu berhari-hari, karakter utama ini akhirnya muncul. Ini kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara. Itu kapten mereka, Mu Chen.
Mengapa kekuatannya hanya di ranah bencana energi spiritual? Dia benar-benar berani datang dan menepati janji dengan kekuatan seperti itu. Dia benar-benar memiliki keberanian yang cukup besar. Jangan meremehkannya. Mu Chen ini sama sekali tidak sederhana. Dikatakan bahwa di sisa-sisa istana kayu ilahi, dia telah menyebabkan aliansi akademi kembali dengan tangan kosong. Selain itu, dia adalah seorang guru arai spiritual dengan cukup banyak pencapaian dalam aspek ini. Oh, dia juga seorang guru arai spiritual. Ini benar-benar menjadi menarik. Sangat jarang melihat pertarungan antara master arai spiritual. Haha, siapa tahu, mungkin Mu Chen ini benar-benar bisa mematahkan formasi arai yang telah diatur Xiao Huang, ya. Ketika Mu Chen dan kelompoknya muncul di bentangan langit itu, bisikan rendah langsung terdengar dari sekelilingnya, sementara tatapan terus-menerus menyapu tubuh mereka. Berdiri di udara, tatapan Mu Chen juga mengamati sekelilingnya. Melihat ratusan dan ribuan kelompok yang hadir di sekitar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan sedikit keheranan melintas di matanya. Itu karena kelompok yang hadir di sini semuanya memiliki kekuatan yang cukup kuat. Jelas, bisa tetap berada di wilayah tengah, di mana pertempuran paling sengit dan kejam dari turnamen akademi spiritual besar sedang berlangsung, bagaimana mungkin kelompok-kelompok ini menjadi lemah? Tiba-tiba, tatapan Mu Chen membeku saat dia mengarahkan pandangannya ke puncak gunung di kejauhan. Di sana, dia melihat seorang pemuda berjubah hitam dengan penampilan halus seperti wanita. Wuling. Mata Mu Chen sedikit menyipit saat ekspresinya berubah menjadi sedikit serius. Selama jalan spiritual, tidak banyak orang yang bisa membuatnya merasa sangat takut dan gentar. Selain Jisuan dan Wen Qingxuan, dia mungkin hanya memiliki rasa takut yang paling besar terhadap Wuling ini. Untungnya, bagaimanapun, Mu Chen tidak memiliki terlalu banyak dendam dan keluhan terhadap Wuling saat berada di jalan spiritual, dan dapat dianggap memiliki hubungan yang biasa saja. Tatapan Mu Chen yang masuk dengan jelas dirasakan oleh Wuling. Senyuman tipis langsung muncul di wajahnya yang lembut saat dia memberikan anggukan ke arah Mu Chen yang bisa dianggap sebagai salam. Menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, Mu Chen menarik kembali pandangannya sebelum berbalik ke arah lokasi paling ramai di wilayah ini. Cahaya spiritual yang terang dan gemilang terpancar dari puncak gunung, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di mata orang-orang yang melihatnya. Melihat ke atas, ekspresi Mu Chen mulai menggumpal. Mungkin orang lain mungkin tidak dapat memahami pola bercahaya rumit yang terpancar dari dalam cahaya spiritual, tetapi sebagai master arai spiritual, dia dapat dengan jelas merasakan betapa rumit dan tangguhnya arai spiritual itu. Arai spiritual yang cukup tangguh, kata Luoli dengan suara lembut. Meskipun dia bukan seorang master arai spiritual, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat merasakan fluktuasi berbahaya yang datang dari arai spiritual raksasa di depan matanya. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen menambahkan, itu seharusnya adalah diagram kombinasi peringkat 5. Selain itu, sepertinya tata letaknya agak berbeda dibandingkan dengan formasi arai spiritual biasa. Laser Tousan Sword Spiritual Arai, yang telah digunakan Mu Chen untuk menangani Sue Tiandou, Wang Zong dan orang-orang mereka saat berada di sisa-sisa istana kayu ilahi juga merupakan diagram kombinasi peringkat 5. Mengandalkan susunan ini, Mu Chen dapat secara langsung menghancurkan 3 penjaga kayu ilahi, dan bahkan benar-benar mengalahkan Sue Tiandou dan seluruh gengnya. Dari sini, orang bisa melihat dengan tepat betapa menakjubkannya kekuatan diagram kombinasi tersebut. Secara alami, ini juga sesuai dengan harapan Mu Chen. Bagaimanapun, arai spiritual biasa tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menjebak Wen Qingxuan. Haha, Mu Chen, kamu akhirnya tiba. Sementara Mu Chen mengarahkan pandangannya ke arah arai spiritual yang cerah dan gemerlap itu, suara tawa samar terdengar dari dalam. Pada saat berikutnya, dengan kilauan, ruang kosong mulai muncul ke permukaan dari dalam arai spiritual. Seseorang dapat segera melihat banyak sosok dengan jelas hadir di dalamnya. Lebih jauh lagi, yang berbicara adalah seorang pemuda dengan rambut hitam panjang yang tergerai bebas. Anda pasti pemimpin besar dari aliansi akademi, Xiao Huang, kan? Menatap Mo Yu yang berdiri di belakang pemuda itu, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke pemuda itu sebelum berbicara dengan lambat. Menganggukkan kepalanya, Xiao Huang tersenyum tipis sebelum berkata, saya sudah lama mendengar nama besar Kapten Mu Chen. Saya sudah lama menantikan untuk bertemu dengan Anda di sini. Sungguh suatu kehormatan. Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Menatap Xiao Huang, sebelum menyerangkan tatapan yang datang dari sekeliling mereka yang dilatih pada diri mereka sendiri, Mu Chen melanjutkan berbicara, saya tidak tahu persis apa yang Kapten Xiao Huang rencanakan dengan memikat saya ke sini. Mungkinkah Anda ingin bersaing untuk mendapatkan wajah Mo Yu dan 2 lainnya?
Setelah mendengar kata-katanya, wajah Mo Yu dan dua lainnya langsung berubah menjadi pucat saat mereka menatap tajam ke arah Mu Chen. Haha, Anda pasti bercanda, Kapten Mu Chen. Diberi pelajaran oleh Anda berarti keterampilan mereka tidak sebanding dengan Anda. Itu bukan salah orang lain, jawab Xiao Huang sambil tersenyum. Namun demikian, ada sebuah benda dari sisa-sisa istana kayu ilahi yang saya butuhkan, tapi telah direbut oleh Kapten Mu Chen. Oleh karena itu, maukah Kapten Mu Chen rela berpisah dengannya? Hal apa? Tanya Mu Chen dengan tenang. Tentu saja apa yang telah kau dapatkan dari dalam halaman spiritual tersembunyi, jawab Xiao Huang sambil tersenyum. Mata Mu Chen langsung sedikit menyipit, dengan bayangan keheranan muncul di kedalamannya. Apa yang dia peroleh di dalam halaman spiritual tersembunyi adalah mangkuk kondensasi spiritual palsu. Sungguh harta yang sangat berharga, dengan banyak cairan spiritual berdaulat tersegel di dalamnya. Namun, berita tentang dia mendapatkannya hanya diketahui olehnya, Luo Li dan Wen Qingxuan. Bagaimana Xiao Huang tahu tentang ini? Bolehkah saya tahu apa yang Kapten Mu Chen katakan tentang permintaan saya? Tanya Xiao Huang sambil melihat ke arah Mu Chen, dengan tatapannya yang tampak tenang. Namun, jauh di dalam matanya memancarkan keganasan yang mirip dengan ujung pisau. Jelas, itu adalah sifat aslinya, bukan penampilan lembut dan hangat yang dia tunjukkan di luar. Mu Chen mengalihkan pandangannya dengan cara yang sama ke arah Xiao Huang, ekspresi yang mengalir di dalam diri Xiao Huang ditangkap olehnya. Dia tidak pernah bisa santai dalam menghadapi kesopanan luar yang ditunjukkan oleh Xiao Huang. Mampu mendirikan aliansi akademi dan sepenuhnya menyerahkan Mo Yu dan rekan-rekan lainnya untuk tunduk, orang seperti itu tidak akan menjadi orang yang akan menyerah pada siapapun. Tentu saja, Mu Chen juga tidak percaya bahwa dia, dirinya sendiri, adalah orang yang akan mengalah pada siapapun juga. Oleh karena itu, dihadapkan pada pertanyaan Xiao Huang, Mu Chen memberikan senyum tipis dan menjawab, saya mungkin harus membuat Kapten Xiao Huang kecewa tentang hal ini. Saya percaya bahwa lebih baik bagi Anda untuk segera menyebarkan arah spiritual ini. Jika tidak, jika orang di dalam benar-benar menjadi marah, saya yakin Anda kemungkinan besar tidak akan bisa menahannya. Setelah mendengar jawaban dari Mu Chen ini, beberapa orang mulai diam-diam tersenyum. Jelas, Xiao Huang telah mencurahkan banyak sekali pemikiran untuk menjebak Wen Qingxuan. Namun, begitu arah spiritual ini rusak, kemarahan Wen Qingxuan mungkin menyebabkan Xiao Huang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sepertinya kamu tidak mau menyelesaikan ini dengan damai. Xiao Huang tampak agak menyesal sambil menghela nafas, sementara matanya penuh dengan kedinginan. Dengan senyum tipis di wajahnya, Mu Chen mengangkat bahu sebagai balasannya. Namun, siapapun bisa tahu betapa dinginnya senyumnya. Karena kamu tidak menerima tawaran damai saya hanya bisa mengalahkan kalian semua dan mengambilnya kembali. Tiba-tiba, sebuah cibiran samar terdengar, menyebabkan tatapan semua orang menyatu, sebelum akhirnya bertumpu pada sisi Xiao Huang. Di sana ada sosok lain dalam posisi duduk. Sosok ini memiliki rambut pendek, dengan penampilan yang memiliki sedikit kemiripan dengan Xiao Huang, dengan satu-satunya perbedaan adalah pada garis-garis yang sangat dingin yang ada di wajahnya. Orang ini tetap diam sepanjang waktu, sambil duduk di samping Xiao Huang, sehingga dia tidak menerima terlalu banyak perhatian dari orang lain. Namun, saat dia membuka mulutnya, semua orang bisa merasakan dingin seperti pisau yang terpancar dari matanya, menyebabkan hati mereka terasa dingin. Jadi ternyata orang ini juga bukan karakter biasa. Orang itu sepertinya adalah saudara laki-laki Xiao Huang, Xiao Wang. Orang ini sangat kuat. Meskipun dia tidak mengerti susunan roh, bahkan seorang ahli bencana roh kelas 1 telah jatuh di bawah tangannya beberapa waktu yang lalu. Dia tidak bisa diremehkan. Setelah memperhatikan sosok itu, kelompok yang hadir di sekitarnya mulai berbisik diam-diam satu sama lain. Mendengar bisikan itu, Mu Chen melirik ke arah Xiao Huang, sementara ekspresinya berubah menjadi ketidakpedulian. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebuah suara yang jelas dan dingin terdengar pada saat ini, hanya untuk mata indah Luo Li yang menatap Xiao Huang dengan dingin. Saat tangannya yang seperti giok perlahan mengepalkan pedang Dewa Luo dengan erat, dia mengambil langkah anggun ke depan, dengan cincin pedang langsung melesat ke langit. Sword Inten yang tak tertandingi ini tampaknya ingin menghancurkan dan membelah langit dan bumi, menyebabkan wajah kelompok yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di sekitarnya berubah dengan keras. Pada saat ini, ekspresi Xiao Huang dan Xiao Wang juga samar-samar berubah, karena mereka dapat merasakan sedikit bahaya yang ada di Sword Inten yang terpancar dari Luo Li. Gadis di depan mereka tampaknya bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Mu Chen sendiri.
Dari kelihatannya, kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara ini memang memiliki beberapa kemampuan. Sedikit menyipitkan matanya, Xiao Huang tertawa sebelum berkata, Kapten Mu Chen, aku dengar kau juga seorang Master Arai Spiritual. Apakah Anda tertarik untuk bertaruh dengan saya? Biar aku dengar tentang itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertempuran normal akan menjadi agak kasar dan kasar. Sampai sekarang, dengan Wen Qingxuan dan rekan-rekan muridnya terjebak dalam arai spiritual pengikat surga, selama Anda dapat memecahkan susunan ini, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. Pada saat itu, saya tidak hanya akan membebaskan Wen Qingxuan dan yang lainnya, saya bahkan akan memberi Anda 20.000 poin, jawab Xiao Huang sambil menatap Mu Chen, senyum di sudut mulutnya tampak mengandung sedikit rasa geli. Tentu saja, jika Anda kalah, tolong serahkan barang itu kepada saya. Jadi, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Mendengar kata-kata Xiao Huang, alis beberapa kelompok terangkat. Xiao Huang benar-benar memainkan rencananya dengan baik. Dari kelihatannya, dengan arai spiritual ini mampu menjebak bahkan Wen Qingxuan, jika Mu Chen bergegas masuk, bukankah itu akan berakhir dengan hasil yang sama dengannya? Setelah Mu Chen jatuh ke dalam arai, bukankah apapun yang dikatakan Xiao Huang akan menjadi hukum? Namun, bisa mengeluarkan 20.000 poin begitu saja memang bisa dianggap sangat murah hati. Lagi pula, saat ini, 20.000 poin sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang bisa masuk ke 8 besar. Tentu saja, itu mungkin juga merupakan semua poin yang dimiliki oleh Academy Alliance. Semua pandangan di wilayah ini sekarang telah tertuju pada sosok Mu Chen. Mereka semua benar-benar ingin tahu persis apakah Mu Chen berani mengambil taruhan yang diajukan oleh Xiao Huang ini. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang yang hadir, Mu Chen sedikit mengerucutkan bibirnya, sebelum sebuah senyuman muncul di wajah tampannya. Melihat Xiao Huang dengan sikap geli yang sama, dia perlahan-lahan menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Baiklah. Saya menerima taruhan ini. Bab 555 susunan yang bersaing. Ketika suara Mu Chen perlahan-lahan berdering di dalam wilayah tersebut, itu sudah diperkirakan akan membuat beberapa orang terkejut. Beberapa tatapan berbeda tertuju pada sosok pemuda ramping itu. Setelah beberapa saat, barulah orang-orang mulai mengatupkan bibir mereka sembari bergumam tentang pertunjukan bagus yang akan mereka saksikan hari ini. Kelompok-kelompok yang dapat hadir di sini semuanya telah mengalami banyak tantangan dan pertempuran, dan dengan demikian secara alami memiliki beberapa skema dan rencana mereka sendiri. Dari kelihatannya, Xiao Huang telah menyatakan tentang jebakan yang telah dia letakkan di sini, dan ingin memaksa Mu Chen masuk ke dalamnya. Selama yang terakhir bukan orang bodoh, dia seharusnya sangat jelas tentang hal ini. Namun, terlepas dari itu, Mu Chen sepertinya tidak ragu-ragu sebelum menerima taruhan tersebut. Kemungkinan ada dua alasan yang membuatnya melakukan hal seperti itu. Salah satunya adalah bahwa ego Mu Chen begitu besar sehingga membuatnya tampak bodoh, atau bahwa Mu Chen juga memiliki beberapa kartu trufnya sendiri. Seseorang dapat dengan mudah menghilangkan alasan pertama. Mampu menjadi Kapten Akademi Spiritual Langit Utara berarti Mu Chen sama sekali tidak akan menjadi orang yang sombong atau angkuh. Eselon atas Akademi Spiritual Surgawi Utara tidak boleh bodoh sampai pada tingkat menyerahkan posisi Kapten kepada Mu Chen jika dia adalah orang seperti itu. Oleh karena itu, alasan terbesar mengapa Mu Chen mungkin berani menerima taruhan adalah karena dia tidak takut pada Xiao Huang. Dari kelihatannya, pemuda ini, yang kultivasinya hanya berada di ranah bencana energi spiritual, tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Dasar bodoh. Di puncak gunung di kejauhan, setelah melihat bahwa Mu Chen benar-benar memilih untuk menerima taruhan, Wu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan giginya dan mengutuk. Meskipun dia dapat dianggap memiliki beberapa tingkat pemahaman terhadap Mu Chen, dari tampilan situasi saat ini, selama dia memasuki arai spiritual itu, dia mungkin langsung jatuh ke tangan Xiao Huang. Bagaimanapun, itu mampu menjebak bahkan Wen Qingxuan di dalamnya. Berapa banyak lagi yang bisa dicapai Mu Chen? Tidak perlu khawatir di awal taruhan mereka, kata Wu Ling sambil tersenyum tipis. Melihat sosok kurus pemuda di kejauhan, dia terus berbicara. Setelah berpapasan dengannya, saya memiliki pemahaman yang baik tentang Mu Chen. Terlepas dari apa yang ingin dia lakukan, selama dia mengambil tindakan, itu berarti dia memiliki semacam rencana di dalam hatinya. Meskipun Xiao Huang telah melakukan persiapan menyeluruh untuk ini, ingin melahap Mu Chen mungkin tidak semudah yang dia pikirkan. Dia iblis Gu itu, kata Wu Yingying sambil mencibirkan bibirnya. Dia tahu betapa lihainya penglihatan kakaknya. Di antara generasi mereka, sejujurnya tidak banyak yang bisa ditandai olehnya.
Bahkan, dia bahkan tidak melihat banyak orang jenius yang dipuji oleh beberapa tetua dari Akademi Bela Diri mereka. Haha, pada kenyataannya, Anda harus sangat jelas seperti apa Mu Chen sebenarnya. Satu-satunya hal adalah kamu tidak mau menerimanya, jawab Wu Ling sambil tersenyum. Menatap Wu Yingying, matanya sedikit menyipit sebelum bertanya, namun, mengapa kamu memiliki kebencian yang begitu besar terhadapnya? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Mendengar pertanyaan kakaknya, wajah manis Wu Yingying langsung memerah sebelum bergumam dengan sikap tidak percaya diri. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu tanpa memiliki pemahaman yang tepat tentang situasinya, oke? Mendengar jawabannya, Wu Ling mengangkat bahunya sambil berkata, meskipun aku sangat menghargai orang itu, jika dia berani menggertak adik perempuanku, kamu hanya perlu memberitahuku dan aku akan memastikan untuk membereskannya. Siapa yang butuh bantuanmu, Huff? Bentak Wu Yingying sambil melotot ke arah Wu Ling, sebelum melanjutkan untuk menutup mulutnya. Menatap sosok kurus di kejauhan, dia mengatupkan giginya dengan samar sambil berpikir, si cabul itu. Sementara Wu bersaudara sedang melakukan percakapan pribadi mereka sendiri, di puncak gunung yang terpancar dengan cahaya spiritual, setelah mendengar persetujuan Mu Chen untuk taruhan, senyum tipis langsung muncul di wajah Xiao Huang. Sambil menyeringai, dia berbicara sambil mendesah kagum. Kapten Mu Chen benar-benar berani dan berani. Aku, Xiao Huang, mengagumimu. Menatapnya, Mu Chen tertawa tipis sebelum menjawab, karena Kapten Xiao Huang berniat mengirimi saya hadiah sebesar itu, bagaimana mungkin saya tidak menerimanya? Itu harus bergantung pada kemampuanmu, Kapten Mu Chen, jawab Xiao Huang sambil tersenyum, kamu mungkin tidak bisa memecahkan arai spiritual ini hanya dengan menggunakan mulutmu. Meskipun kata-kata yang keluar dari keduanya mengandung beberapa olok-olok yang bersahabat, orang dapat dengan jelas merasakan maksud ekstrim dari konfrontasi yang ada di dalamnya. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Mu Chen mengarahkan kepalanya untuk menatap Luo Li. Melihat ini, yang terakhir sedikit menganggukkan kepalanya ke arahnya sambil berkata, hati-hati. Sambil tersenyum, Mu Chen tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata lagi. Dengan menggerakkan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan bercahaya, melesat melintasi lautan hutan di bawahnya, menuju ke arah arai spiritual raksasa yang tak tertandingi yang ada di puncak gunung. Saat dia mendekati puncak gunung, Mu Chen dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas yang memancar dari dalam arai spiritual. Seketika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Arai spiritual di depan matanya tampak lebih kejam daripada arai spiritual pedang 1000 lebih rendah yang dia miliki. Entah bagaimana Xiao Huang ini bisa mendapatkan formasi arai seperti itu. Wosh! Meskipun pikiran seperti itu muncul di dalam hatinya, Mu Chen tidak menunjukkan terlalu banyak keraguan dalam tindakannya. Mengambil satu langkah ke depan, dia bergegas menuju arai spiritual raksasa di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang yang hadir di sekitarnya. Setelah bergegas ke arai spiritual raksasa, kabut yang mengepul langsung muncul di depan mata Mu Chen. Kabut ini sepertinya dibentuk oleh energi spiritual, membuatnya tidak mungkin untuk diterbangkan. Selain itu, kabut ini memiliki efek yang kuat untuk menghambat indera seseorang, menyebabkan orang tidak mampu mengidentifikasi lokasi dan arah mereka berada. Saat dia memasuki arai spiritual, Mu Chen segera berhenti, tidak membuat tindakan sembrono atau terburu-buru di sini. Sebagai seorang master arai spiritual, dia tahu bahwa setelah memasuki arai spiritual, pantangan utama adalah menjadi sembrono dan impulsif. Hanya dengan mempertahankan ketenangan seseorang, dia akan dapat menemukan kesempatan yang dibutuhkan untuk mematahkan susunan tersebut. Selain itu, susunan ini tampaknya bukan merupakan arai spiritual yang akan meluncurkan serangan langsung, tetapi lebih seperti arai perangkap. Apa yang disebut trapping arai, ini memprioritaskan penjebakan dan pengepungan sebagai intinya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mudah untuk menghadapi serangan spiritual arai. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan sakit kepala yang lebih besar bagi orang-orang, karena ingin melepaskan diri setelah terperangkap dalam arai spiritual seperti itu akan benar-benar mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan upaya yang sangat besar. Begitu energi spiritual seseorang dikonsumsi sebelum ia dapat mematahkan arai spiritual tersebut, maka ia akan benar-benar menjadi ikan di piring makan seseorang. Dari luar arai spiritual raksasa, semua orang dapat melihat Mu Chen tidak bergerak sedikit pun saat dia berdiri di dalamnya, menyebabkan keraguan muncul pada beberapa orang. Namun demikian, sementara keraguan dan kecurigaan muncul di dalam hati para penonton, kerutan samar muncul di dahi Xiao Huang. Mu Chen ini memang memiliki cukup banyak pencapaian dalam aspek arai spiritual.
Namun demikian, dia tidak khawatir tentang hal itu, karena dia sangat percaya diri terhadap pencapaiannya sendiri dalam aspek arai spiritual. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen akan bisa melampauinya dalam aspek ini. Haha, arai spiritual milikku ini disebut arai spiritual pengikat surga, Kapten Mu Chen. Keahlian arai ini bukan pada kemampuan ofensifnya. Namun, orang-orang yang telah memasukinya akan terperangkap seperti tenggelam ke dalam rawa, selamanya tidak bisa melepaskan diri, semua sampai energi spiritual. Mereka benar-benar habis. Jika Kapten Mu Chen tidak dapat memecahkan susunan itu, Anda hanya perlu mengatakannya dan menyerahkan barang itu kepada saya, dan saya akan melepaskan kalian semua. Suara Xiao Huang bergema di seluruh wilayah, berdering ke dalam arai spiritual dan memasuki telinga Mu Chen. Tanpa mempedulikan Xiao Huang, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah arai spiritual yang terang dan gemilang di sekelilingnya. Saat memasuki bagian dalamnya, dia bisa merasakan seolah-olah tubuhnya menjadi berat, seolah-olah ada pegunungan yang menekan tubuhnya. Selain itu, ia juga dapat merasakan adanya peningkatan kehilangan energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Arai spiritual pengikat surga, benar-benar klaim yang berani. Saat Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, dia terus melangkah maju, mengambil langkah demi langkah menuju kedalaman arai spiritual. Di dunia luar, tatapan semua orang tertuju pada sosok Mu Chen. Melihat ini, senyum tipis muncul di wajah Xiao Huang. Semakin dalam Mu Chen bergerak di dalam arai spiritualnya, semakin kuat ikatan di tubuhnya, sementara hilangnya energi spiritual akan menjadi lebih besar. Selain itu, arai spiritual yang diatur olehnya tidak sesederhana yang dipikirkan Mu Chen. Ingin menghancurkan arai spiritual saya. Aku takut kau terlalu naif, gumam Xiao Huang. Mengunci matanya dengan erat pada Mu Chen saat dia melangkah maju, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Mu Chen mengambil sekitar beberapa ratus langkah ke depan, sebelum berhenti tiba-tiba. Melihat arai spiritual yang rumit yang tercakup dalam pola bercahaya di sekelilingnya, matanya sedikit menyipit. Mengandalkan pencapaiannya dalam arai spiritual, dia samar-samar bisa melihat bahwa pola susunan yang ada di lokasi arai spiritual ini tampaknya agak berbeda dari yang lain. Setelah mengunci tatapannya tepat pada Mu Chen, tatapan Xiao Huang sedikit mengerut saat melihat Mu Chen menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Melihat pola susunan yang berkilau dengan cahaya yang ada di sekelilingnya, tatapan Mu Chen sedikit berbinar, sebelum tiba-tiba duduk. Perlahan-lahan menutup matanya, pikirannya mulai perlahan-lahan tenang, dengan keributan apapun di dunia luar terisolasi darinya saat ini. Di dalam kedalaman pikiran batinnya, sebuah mata misterius tampak mulai terbuka dengan tenang. Ini adalah mata hatinya. Saat mata hatinya terbuka, meskipun Mu Chen belum membuka mata dagingnya, lingkungan sekitarnya telah tercetak di dalam hatinya. Lebih jauh lagi, semuanya tampak lebih transparan, dengan tatapannya benar-benar menembus kabut spiritual yang ada di sekelilingnya. Satu demi satu, pola susunan yang rumit diserap oleh mata hatinya, sebelum perlahan-lahan dipahami dan diuraikan olehnya. Di bawah aktivasi mata hatinya, Mu Chen akhirnya bisa menemukan perbedaan yang ada di tempat ini. Jadi ternyata ada dua arai spiritual ofensif yang tersembunyi tepat di hadapannya. Meskipun kedua arai spiritual ini tidak sekuat arai spiritual pengikat surga, mereka benar-benar akan menyebabkan luka serius pada dirinya jika dia tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu. Xiao Huang ini benar-benar licik untuk benar-benar menyembunyikan arai spiritual di dalam arai spiritual. Susunan spiritual di dalam susunan spiritual, ya. Sebuah cibiran terdengar di dalam hati Mu Chen sebelum membuka matanya. Berdiri, dia mengambil satu langkah ke depan. Setelah menjadi dingin karena Mu Chen yang tiba-tiba berhenti, setelah melihat yang pertama mengambil langkah maju, bayangan kebahagiaan yang dipenuhi dengan niat dingin langsung melintas di wajah Xiao Huang. Bang! Tiba-tiba, cahaya spiritual bersinar di dalam arai spiritual, sebelum dua arai spiritual muncul dengan tenang dari dalam kabut spiritual. Disembunyikan oleh kabut spiritual, kedua arai spiritual itu tidak mungkin terdeteksi oleh Mu Chen, namun semua orang yang hadir di luar dapat dengan jelas melihatnya, menyebabkan wajah mereka langsung berubah. Jelas, mereka semua mengerti betapa licik dan kejamnya gerakan tersembunyi Xiao Huang ini. Secara alami, ingin mengatur susunan seperti itu dalam susunan akan membutuhkan tingkat kontrol yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan beberapa orang merasa takjub dengan pencapaian yang dimiliki Xiao Huang dalam aspek susunan spiritual. Saat wajah kerumunan orang di luar sedikit berubah, arai spiritual yang tersembunyi sudah mulai menampakkan diri. Saat fluktuasi energi spiritual menyatu, di saat berikutnya, dua serangan menakutkan yang lebih dari cukup untuk menyebabkan luka serius pada Mu Chen telah melolong. Wosh!
Namun, saat dua arai spiritual yang tersembunyi ini akan diaktifkan sepenuhnya, tiba-tiba, dua sinar energi spiritual yang tak tertandingi telah melesat keluar. Seperti kilatan petir, mereka dengan kuat menghantam kedua arai spiritual. Serangan dari kedua sinar energi spiritual ini sangat licik, menghantam tepat pada titik terlemah dan terlemah pada kedua arai spiritual. Dor. Oleh karena itu, kedua arai spiritual langsung membeku, sebelum retakan mulai menyebar dengan cepat dan meluas di atasnya. Pada akhirnya, mereka benar-benar meledak terpisah, mengirimkan badai energi spiritual yang mengepul keluar, menghamburkan sebagian besar kabut spiritual yang ada di sekitar mereka. Hua! Teriakan keheranan dan keterkejutan langsung terdengar dari luar arai spiritual, dengan cibiran yang ada di wajah Xiao Huang mulai membeku perlahan. Saat mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa Mu Chen telah mempertahankan postur tubuh dengan dua jarinya teracung. Sampai sekarang, kecemerlangan energi spiritual masih berkilau di ujung jarinya. Jelas, sinar energi spiritual yang tak tertandingi diluncurkan olehnya. Tangguh. Dia benar-benar telah melihat skema Xiao Huang. Keterkejutan memenuhi hati beberapa orang. Langkah Xiao Huang ini tidak jelas dan kejam. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, mereka semua akan mengakui bahwa mereka sama sekali tidak akan bisa menghindari serangan dari dua arai spiritual. Namun, saat ini, Mu Chen benar-benar telah mengambil tindakan tegas pada saat yang paling krusial dan langsung menghancurkan mereka dengan memanfaatkan waktu. Indera yang tajam dan metode yang digunakan lebih dari cukup untuk menyebabkan keterkejutan dan keheranan muncul di hati mereka. Dari kelihatannya, baik Mu Chen dan Xiao Huang saling merencanakan satu sama lain. Namun, jelas bahwa Mu Chen telah memenangkan pertunangan sebelumnya. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari daerah sekitarnya, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan melontarkan senyuman tipis ke arah Xiao Huang. Arai Anda dalam sebuah arai masih kurang matang. Mendengar itu, wajah Xiao Huang langsung berubah menjadi dingin.